uh, baik, memang lebih banyak lebih baik, ya. Lalu ya memang juga saya tidak tahu bagaimana akhirnya ada beberapa surat apa namanya tugas, ya. Ada yang dari ketua komisi keluarga, ada juga dari ketua-ketua lain, saya juga tidak tahu. Ya. Tetapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah hadir di sini. Dan terima kasih untuk kebaikan Pak Rosi dan teman-teman semuanya. Artinya supaya ini tetap terlaksana. Tadi di luar saya lupa, memang tadi kami bincang-bincang dengan apa dia kiranya ada lagi dalam bulan depan ini atau berapa, tinggal Pak Rosi nanti tanya apakah benar supaya bisa dilanjutkan. Oke. Yang kedua, ya sebelum saya masuk sesi saya izin dulu minta maaf kepada para peserta. Izin dulu Pak. Ini terkait yang disampaikan oleh Pak Surelen bahwa terjadi miskomunikasi antar mengutus pesertanya yang menjadi kuotanya itu ada 30 orang sebenarnya, tapi kita yang hadir sekarang 37 orang, dan seharusnya beliau yang memberikan surat tugas juga, tapi tiba-tiba muncul ada yang datang pada hari ini langsung dengan surat tugas dari pastor paroki. Itu kami tidak bisa tolak. Tidak bisa tolak, artinya kita kelebihan 7, tapi dengan konsekuensi bahwa ada nanti yang uang hariannya tidak sesuai dengan kuota yang ada. Mohon maaf kepada peserta ya, bisa diterima ya. Dalam arti begini maksud kami, nanti yang suami istri mana? Yang pasutri. Nah, ini nanti yang pasutri terpaksa harus satu orang saja yang menerima. Karena kita harus siapkan untuk uang makan kita juga. Mohon maaf sekali lagi. Saya tidak tahu tiba-tiba datang 37 orang dengan baru membawa surat tugas. Padahal waktu itu tanggal 22 saya katakan ini terakhir dari para pastor. Ini karena pastor baru tiba-tiba sibuk kan. Saya tutup pas 30 waktu itu, tapi tiba-tiba datang. Kita tidak bisa apa. Mohon dipahami ya, nanti yang pasutri itu tolong kasih tahu ke kami supaya nanti itu saja yang menerima, tetapi realnya di situ adalah ditandatangani berbeda. Maaf sekali lagi. Ini masalah anggaran dan uang makan kita juga. Ya, karena kita harus mutar sana sini lagi. Terima kasih Pak. Pastor sendiri sudah paham ya maksudnya. Oke. Baik, ya. Ini acara kita dan untuk kita, dan kita berterima kasih bahwa itu dilaksanakan. Yang lain kita serahkan kepada kebijakan dari penyelenggara, karena kami hanya mau bicara dan mau hadir bersama. Kalau ada yang lain itu dulu, puji Tuhan hari ini. Baik. Nah, tema untuk pembicaraan kita itu Pak Arusi minta saya untuk pilih sendiri tema. Ya, kalau berangkat dari judul yang tadi, ya antara lain 3 kata yang akan kita bicarakan adalah kata yang membantu untuk proses namanya pengembangan namanya moderasi itu. Lalu seperti yang disinggung juga bahwa ya tidak bisa moderasi itu muncul tiba-tiba. Sikap moderat seseorang itu datangnya dari sumber dasar yaitu keluarga. Yang di luar itu adalah pengembangan. Orang tidak bisa bisa menerima atau bisa bergaul enak dengan orang lain kalau seandainya yang pokok itu tidak di dalam yang pokok itu tidak terjadi. Nah, baik, sebelum saya lanjut lagi, saya ingatkan mungkin ini baiknya kalau kita punya anak agak banyak. Ya, kalau anak hanya 1 orang atau 2 orang, celaka 13. Sikap moderat dan moderasi itu mungkin tidak bisa muncul. Tetapi kalau lebih dari 1, itu ada kesempatan untuk belajar, mengerti orang lain, lalu kemudian hargai orang lain, pendapat orang lain dan segala macam. Jadi punya dampak apa sebenarnya?
berlanjut dari situasi yang kita hadapi di keluarga saat ini. Itu. Oke, baik. Kemudian saya menjawab dulu beberapa hal tadi yang sudah disambung dengan Pak Rosi dengan beberapa pertanyaan kita. Ya, saya ingatkan, kita jangan melihat orang lain. Yang kita mau lihat sekarang adalah keluarga kita, dan kita bereskan keluarga kita. Yang kedua adalah jangan melihat diri itu dari apa sikap orang terhadap diri. Tetapi aku itu namanya sikap moderat, itu dan moderasi itu aku yang baik dulu. Terserah orang lain baik dengan saya atau tidak, itu urusannya dia. Nah, ketika engkau mau baik, ketika orang lain baik, itu bukan sikap Kristiani dan bukan sikap Yesus. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Farisi tempo dulu yang dikecam oleh Yesus karena suka menilai orang lain, orang berdosa dan segala macam, tapi dia lupa memperbaiki diri. Oke. Nah, terkait dengan itu apa yang Bapak tersinggung akhir pengalaman masa itu, sudahlah orang mau salam kita atau menghormati kita, itu urusan dia. Jangan meminta dihormati. Kitalah yang menghormati orang lain. Itu sikap moderat. Ya. Jadi jangan berbuat baik pada orang lain karena orang lain buat baik lebih dulu kau. Itu bukan sikap Kristen, bukan sikap biblis, bukan sikap orang Katolik. Sikap orang Katolik adalah terus-menerus berbuat baik walaupun orang lain tidak baik. Supaya jangan ada rasa sakit hati. Kita tidak bisa paksa orang untuk berbaik dengan kita. Tapi kita punya kewajiban, ya, berdasarkan ajaran iman kita harus berbuat baik dengan orang. Mengasihi musuh. Kamu jangan bencilah musuhmu dan berdoalah bersama membenci musuh. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, hai orang Katolik dan keluarga Katolik, tanamkan ini pada diri dan tidak ada alasan sedikit untuk sakit hati dengan orang yang bersikap kurang baik dari kita. Kecuali kalau kita tidak mengerti dan belum mempunyai penghayatan iman yang benar. Tetapi kalau engkau orang beragama yang benar, kau tidak pernah tuntut orang lain orang baik dengan saya. Tapi aku yang harus berbaik dengan orang lain. Oke, baik. Sudah? Menjawab pertanyaan persoalan tadi. Demikian juga misalnya ada orang yang mempersoalkan agama kita, termasuk istilah-istilah tadi yang mungkin menyakiti hati. Itu tandanya bahwa dia tidak tahu. Kan begitu. Maka tugas kita adalah bagaimana kita harus menunjukkan sikap dan mungkin bisa memberi bantu dia supaya dia mengerti. Jadi kalau orang mempunyai cap yang aneh-aneh dengan ajaran kita, itu masuk akal. Mengapa? Karena mereka tidak tahu. Jangankan mereka, kita sendiri saja kita tidak tahu ajaran kita dengan baik. Betul atau tidak? Apalagi dengan orang yang tidak tahu. Maka mengapa kami pastor ini tidak banyak terlibat untuk berbicara tentang orang-orang aneh begitu? Karena buang waktu, tidak ada guna. Yang penting kita sendiri tahu siapa kita dan ajaran kita. Yang dari bahasanya Pak Arus itu 100% Katolik, itu aja kita tanamkan itu dalam-dalam pada diri kita supaya menjadi orang Katolik yang benar. Karena orang Katolik yang benar adalah orang mencintai siapapun di muka bumi ini, ya, termasuk orang yang tidak suka dengan kamu. Itulah orang Katolik yang benar. Baik, apakah saya bisa menjawab yang tadi itu supaya sekali lagi jangan pernah sakit hati dengan orang yang melukai hatimu. Ya, apalagi orang yang tidak tahu dengan keyakinan kita, bisa dimengerti. Maka tugas kita adalah hiduplah sebagai orang Katolik yang baik dan tunjukkan kepada perilaku, lalu kemudian jelaskan kepada orangnya kalau kita bertemu dengan dia supaya dia mengerti. Tapi kalau kita sendiri tidak mengerti, ya gimana? Ya, oke? Setuju kan? Setuju. Nah, kemudian yang kedua, ya tidak ada hal yang perlu dipersoalkan soal 100% Katolik dan 100% Indonesia itu karena dua-duanya tidak bertentangan. Agama itu nama universal. Ya, Katolik ada di mana-mana, Hindu ada di mana-mana di seluruh dunia. Islam pun ada di mana-mana di seluruh dunia.
Dan misalnya sebagai Islam, dia harus menjadi Islam 100%. Kita pun itu, sebagai Katolik kita 100% Katolik. Lalu kita sebagai orang yang Katolik yang ada di Indonesia, kita adalah orang Indonesia. Itu selesai, tidak menjadi masalah. Bukan soal kewarganegaraan negara dua, bukan. Ya, warga negara kita tetap satu. Ya, lalu itu secara duniawi, ya. Lalu kan lain warga negara surga. Nah, bicara yang apa itu warga negara surga yang Katolik. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke poin ini. Nah, dari paroki Sisilia, saya tahu Sisilia itu luar biasa. Bahwa setiap program dari Komisi Keluarga itu dengan terutama kemarin dalam rangka perayaan internasional keluarga itu bulan Juni, kan ada katekese-katekesenya. Sejauh yang saya tangkap, Sisilia mengikuti katekese demi katekese. Ya, paroki lain ada yang ragu, ada yang lain hanya perayaan toh, tapi tidak katekese. Oke. Nah, tadi tema yang diangkat pada yang kali lalu itu adalah kasih keluarga, panggilan dan jalan kekudusan. Saya tidak tahu paroki mana yang melaksanakannya. Yang saya tahu Sisilia laksanakan. Saya tidak tahu BMJ laksanakan. Keluarga Kudus. Keluarga Kudus juga agak teliti begitu itu. Keluarga Kudus. Ya. Kemudian saya tidak tahu yang lain. Mungkin yang lain langsung puncak. Ya. Padahal ada tahapan-tahapannya dengan ini dan ada dua dokumen sebenarnya. Yang ini yang materi yang didiskusikan selama pertemuan. Ya. Lalu yang ini adalah katekese awal yang lagi sebelum pertemuan itu. Tetapi bukan berarti selesai pertemuan selesailah sudah. Tapi mau itu harus dibicarakan terus dalam keluarga. Termasuk lagu apa itu? Lagu keluarga kemarin. Saya lihat tidak pernah didengarkan lagi di gereja, padahal itu bisa nyanyikan. ME harus nyanyikan ini terus. Awal acara ME buka dengan lagu itu. Dan Kula Rusuk dan semua yang terkait dengannya menyanyikan lagu itu. Waktu nikah juga pakai lagu itu. Itu lagu itu dipakai seterusnya. Bukan hanya perayaan, karena di dalam isinya itu luar biasa bagus. Betul tidak? Ya. Di apa? Na 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 na. Ya, saya tidak dengar lagu itu. Oke. Baik. Lagu depan. Nah, ada 7 tema kan untuk katekese persiapan pertemuan itu. Ya. Nah, yang saya tahu apa benar Sisilia, jangan saya puji-puji sini, jangan tidak dilakukan. Yang saya tahu bahwa yang Sisilia lakukan ini, betul kan? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Sisilia. Yang kedua Keluarga Kudus, mungkin Keluarga Kudus tidak lengkap. Ada lompat-lompat sedikit. Lakukan semua. Lakukan semua luar biasa. Nah, paroki lain Lakukan. katedral ada kan di sini? Orang katedral mana? Ada kan? Ada. Nah, ini tema-tema yang sangat bagus. 7 tema. 7 tema. BMJ buat kan? Buat, Pak. Oh, buat. Oke. Ternyata BMJ lu, tepuk tangan untuk BMJ ya. Nah, karena bosnya di situ. Oke. Nah, dari semua tema itu kita mau bahas pada kesempatan ini yang poin katekese ke-7. Ya, juga terkait dengan istilah tadi moderasi dan segala macamnya. Maka saya ambil tema ini. Kata tolong, terima kasih dan maaf. Ya, yang tadi bagian atas kata daya atau kuasa dan kekuatan dari 3 kata kunci ini. Di tempat lain dikatakan 3 words of magic. The magic of 3 words. Jadi apa namanya? Daya magicnya 3 kata ini. Ya, tolong, terima kasih dan maaf. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, saya ambil rangkuman sedikit seluruh
teks itu dari katekese 1 sampai dengan katekese 7. Nanti kita lebih pada katekese 7. Kehidupan perkawinan dan keluarga sebagai sebuah panggilan. Yang tak kemarin itu diingatkan, ketika kita bicara panggilan itu kita selalu pikir pastor, Buddha, suster kan? Nah, lalu untuk mencapai kekudusan itu seakan-akan hanya melalui jalur ini. Nah, dengan dokumen ini Paus dan gereja mengingatkan kita bahwa perkawinan itu suatu panggilan. Malah saya katakan panggilan yang sangat-sangat istimewa. Saya sebagai imam jujur mengatakan, saya pribadi ini panggilan melebihi panggilan imamat. Itu. Karena seluruh kehidupan manusia, siapapun dia di muka bumi, termasuk aku yang berdiri di sini, segalanya itu mulai dan dibentuk di dalam namanya keluarga. Dan sikap moderasi yang kita ngomong tadi, toleransi, yang ada dalam toleransi, penuh pengertian dengan orang lain, tempo selero dan segala macamnya, ya, bagaimana menolong orang, bagaimana memperhatikan orang lain, seluruh nilai itu ada di dalam keluarga. Di sini mulai. Ajaran cinta kasihnya Yesus, ya, itu sudah dipraktekkan di keluarga. Cinta Tuhan dan cinta sesama. Mulai dari suami istri, lalu orang tua dan anak, anak dan orang tua. Itu cikal bakal semuanya itu. Termasuk sikap moderat. Mulai di sana, maka kita boleh omong banyak tentang sikap moderasi beragama. Kalau yang ininya, yang ujung utamanya dan pangkal segalanya tidak dibenahi, ya percuma. Kalau dalam keluarga orang seringkali mengalami luka batin. Nah, luka batin itu dia menimbulkan sikap intoleran. Kalau relasi dalam keluarga tidak beres, seperti yang tadi Bapak Kepala Kantor Agama Kota itu bicara tuh, anak-anak yang sudah menjadi keluarga baik, bagus keluarganya, punya pendapatan cukup, tapi anak-anaknya di jalan, dan itu ya begal-begal itu ternyata kayak begal bukan dari keluarga sederhana, banyak juga yang dari keluarga the have istilah kita kan. Nah, kenapa dia lari keluar? Karena tidak ada damai, tidak ada sikap diri terima kalau rumah, rasa at home-nya tidak ada, dan itu berkembang keluar. Jadi yang rusak adalah rumah, akibatnya masyarakat jadi rusak. Dia bukan bunuhnya orang di dalam rumah, bunuhnya orang lain, ya gitu. Ini. Nah, itu juga berangkat dari sikap intoleran di rumah. Orang tua yang begitu keras dengan anaknya, kasar dengan anaknya, intoleran. Ya. Anak menjadi luka batin sepanjang hidup, apalagi kalau tidak rumah. Lalu berkembang pada masyarakat, jadinya munculnya sikap-sikap intoleran itu dari rumah. Ada beberapa figur publik yang saya seringkali nonton juga di televisi yang selalu bicara negatif, yang tendensius, yang hanya bicara tentang dirinya sendiri. Semua yang baik di luar tidak baik, gitu kan? Dan justru yang tidak baik dia bilang baik. Nah, bapak dan ibu, orang ini tidak pasti bisa dirubah karena sudah tua. Nah, jangan persalahkan dia, pasti keluarganya. Maka saya pernah omong teliti keluarga dari orang ini, dan ternyata memang dari keluarga broken. Nah, jadi buahnya di situ. Nah, karena itu untuk membangun namanya sikap moderat dan juga untuk mencapai namanya moderasi tadi itu harus mulai dari keluarga. Tidak bisa langsung di atas. Selagi orang punya luka batin belum sembuh, dia akan tetap berjaya dari kejahatannya. Itu bahaya jahat dianggap baik. Oke. Nah, karena itu
Anda keluarga lah yang saya menentukan ini, bukan saya. Saya pastor itu hanya ngomong di atas mimbar, setelah itu pulang tidur, ya kan? Praktekkan apa yang saya omong itu bukan urusan kamu, urusan, ya kan? Dan seringkali kamu, kok pastor di atas mimbar begini, tapi tindakannya, ya itu lah. Gitu. Tetapi kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. Yang kamu keluarkan di hadapan anak-anak ngomong itu, kau harus praktekkan di rumah. Harus. Karena kalau tidak, kacau balau rumah tangga. Betul tidak? Betul. Iya. Maka saya bilang tadi, kamu punya tugas itu jauh lebih mulia daripada kamu. Dan cara menerima orang, anak yang paling nakal pun kau harus terima. Kalau saya kan bukan anak, ya kan? Gitu. So harus menerima anak, tetapi berhadapan umat yang aneh, tidak terima umatnya. Itu kan? Tapi kamu tidak. Anakmu aneh atau tidak aneh, itu anakku. Gitu. Nah, ini sikap yang luar biasa dalam keluarga. Dari antara teori dan apa dia praktekkan. Kalau kami kan, ya, Teori. kalau pastor itu kalau khotbahnya baik-baik sekali, tapi waktu aku suka apa di lapangan, mukanya bercabut umat, kejam, gini umat. Nah, apa itu? Ya itulah bedanya kami dan kamu. Kami itu hebat omong, tapi kami harus praktekkan. Ya. Maka Yesus katakan begini, ikuti kata-katanya, jangan ikuti perbuatannya. Ya kan? Gitu. Ya. Pas. Benar, itu kalau pastor begitu modelnya. Arti maksud saya adalah tanggung jawab kami tidak begitu berat. Kami hanya bicara, tapi kamu tidak. Antara yang kau bicarakan harus kau praktekkan di rumah. Karena kalau tidak, kacau balau rumah. Betul tuh. Ya. Kalau kami kan sudah, kami tinggal tidur, selesai. Busa-busa ngomong di gereja, pulang rumah tidurnya ya. Ya kan? Ya. Itu mendatang pagi di apa di umat itu? Maka kata saya terus bilang sabar, terima orang apa menghargai kamu. Itu ngomong nasihat orang. Tapi ketika berhadapan dengan diri sendiri, situasi begitu belum tentu dia bisa. Gitu. Ya sudah periksa pastor-pastor paroki sendiri. Saya kan paling enak bukan pastor paroki. Pak yang bisa baik. Saya itu lebih SPD daripada mereka lain. Wis. Ya, karena SPD itu misionaris yang harus bekerja kemana saja diutus. Mantap. Bukan hanya tinggal tetap itu adalah projo. Ya kan SPD kan. Ya, betul lah. Nah, baik, terus. Ya udah, ya. Nah, jadi panggilan rumah tangga itu panggilan yang paling luhur dan sangat luhur. Karena itu pasti ingatkan itu. Panggilan kekudusan, panggilan semua orang. Jangan hal-hal sederhana yang dilakukan dalam kehidupan kalian. Itu. Jadi jangan kita pikir bahwa untuk kudus itu melalui doa dari pagi sampai malam. Ya, bukan. Tidak usah pusing begitu. Jam doa. Kerja. Apa yang suka kerjakan itulah. Di kantor kerjakan apa yang menjadi tugasmu. Di rumah apa yang menjadi tugasmu. Hal besar kecil itu. Itulah jalan kekudusan. Dan inilah yang kamu lakukan di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kalau misalnya dibandingkan kerjaan, yang paling berat kerjanya adalah kamu keluarga dibandingkan pastor. Kami kan tunggu kamu pulang kerja dulu kami kerja, betul tidak? Ya. Sehingga saya kadang-kadang merasa aneh mengapa ada pastor yang malas. Malas bangun pagi, malas untuk layani ini dan itu, bilang sibuk apa segala. Sibuk apanya? Yang sibuk kan rumah. Coba bangun pagi harus urus makan minum untuk anak-anak, siapkan ide segala macam, pulang siap kerja, betul tidak? Terus. Selama berapa jam dari pagi sampai jam 3 atau 4 kalau kita bekerja. Pulang berbagai pertemuan paroki, ada gini dan segala macam, lihat itu, latih por segala macam, betul tidak? Banyak sibuknya, kan? Kalau boleh kerja, ya sudah, kalau di rumah, betul tidak? Ya. Sehingga pada waktu umat terluka lalu kemudian tidak melayani, itu yang saya bingung. Itu sehingga misalnya alasan capek apa dibanding waktu mama yang urus banyak anak, ya kan, kecuali kalau kau sakit gitu. Jadi malulah mesti di rumah itu. Dasar Allah bukan pastor ya begitu, karena kamu tugasnya lebih banyak daripada kami sesungguhnya, kerjaan yang paling banyak. Ya, sore hari saya kerja kami itu, ya kan, pagi hari kerja apa ya, oke.
Melalui sakramen perkawinan, contohnya suami dan istri menjawab panggilan Allah dan menempuh jalan kekudusan melalui cinta. Dan sesungguhnya tidak ada jalan yang paling indah untuk mencapai kekudusan selain cinta, jalan cinta. Dan inilah yang mendasari kehidupan rumah tangga suami istri. Halo. Hai. Maka tidak ada jalan yang paling indah untuk kudus itu adalah selain kehidupan Cinta. rumah tangga. Karena di sana ada terjalin karena cinta. Betul tidak? Betul. Nah, yaitu mencintai dan saling mencintai sebagai dia sebagai mencintai. Itu ajaran Yesus. Kamu tidak hanya omong cinta itu, tapi kalian praktekkan dalam hidup. Bagaimana menerima istri yang model macam itu, suami yang aneh-aneh, ya kan? Tambah lagi anaknya aneh. Tapi I love you. Itu kamu. Betul tidak? Betul. Kami kan tidak ada pusingnya itu. Kalau tidak urusan begitu. Ya, hanya ngomong tentang itu ya, tapi prakteknya kamu dengan siapa? Itu loh. Nah, karena itu saya mengingatkan kita untuk mencintai dan menghargai panggilanmu sebagai suami istri, sebagai yang membentuk kehidupan rumah tangga. Dan inilah jalan yang menuju kita kepada kudus. Dan sudah ada pasangan suami istri yang digelar kudus, ya sudah. Dan kita harapkan mudah-mudahan pada ketika pasangan suami istri ovulasi Billings yang menemukan metode ovulasi Billings, ya mudah-mudahan nanti mereka akan digelar kudus. Karena ini pasangan dua dokter yang sangat mencintai Katolik dan anaknya banyak karena mau mempraktekkan semua ajaran gereja terkait dengan kan tidak boleh pakai kontrasepsi, harus pakai metode alamiah. Dan dia pakai semua metode alamiah itu gagal terus sampai anaknya banyak. Dan akhirnya temulah namanya pakai metode ovulasi itu. Dan itu pakainya pakai nama mereka. Karena mereka nama Billings, maka diberi metode ovulasi Billings. Dan ini yang 99% itu sukses. 100% kalau ikut betul dengan ada kekeliruan sedikit ketika kita lalai. Jadi luar biasa. Oke. Tadi mudah-mudahan kita doakan supaya ada pasangan suami istri lagi yang kudus. Tapi jangan kau pikir bahwa yang kudus itu hanya nama disebut. Saya percaya sekali sudah banyak pasangan suami istri yang sudah di surga. Amin. Amin. Ya. Itu saya tidak tahu paspornya, apakah banyak. Saya yakin. Mengapa? Karena Anda sudah praktekkan ajaran Yesus secara nyata di situ. Ya, tidak buangkan. Bagaimana kita harus menghormati dan mencintai anak, mendidik anak dari nol, tidak tahu baca, tidak tahu makan, tidak tahu beda, tidak tahu buang air kecil dan segala macamnya. Kamu ajar di sini. Betul tidak? Kami tidak pernah repot dengan barang-barang itu. Ya, ada makan di meja makan. Itu selesai tidur. Bisa dan segala macam. Oke. Semua orang beriman dalam keadaan status manapun juga dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kesucian yang sempurna, seperti Bapa sendiri sempurna, masing-masing melalui jalannya sendiri. Itu dari dokumen Gaudete et Exsultate. Bergembira dan bersukacita. Dan inilah yang Paulus harapkan kepada setiap orang Katolik. Bergembira dan bersukacita. Allah mau olok-olok engkau karena imanmu. Bergembira dan bersukacita. Itu kata Yesus kan? Berbahagialah engkau kalau engkau dihina, diolok-olok karena aku. Ya. Tapi kalau misalnya karena salahmu sendiri ya minta maaf. Ya. Itu kan baca Injil beberapa waktu lalu kan itu. Kalau engkau dihina, diolok-olok, malah caci maki, dimulukan namaku, berbahagialah engkau. Ya. Karena surga itu menjadi milikmu. Tapi kalau engkau dihina, diolok-olok karena kau jahat, mencuri, korupsi dan segala macam, itu dosamu sendiri, bukan karena Yesus itu. Itu karena salahmu sendiri. Betul tidak? Betul. Dia bilang, oh karena saya Katolik. Maaf, bukan karena Katolik itu. Itu karena dosa yang kau lakukan. Tapi kalau kau jujur, lalu kau dipecat dari tempat kerja, itu pasti karena Katolik. Karena Yesus upahmu besar surga. Oke. Jadi orang Katolik itu harus tetap bersuka cita dan bergembira. Tidak ada alasan orang olok-olok kalau bersuka cita. Apa sedih? Oke.
Nah, dan ini juga saya ingatkan pada pertemuan ini, jangan pernah marah dengan orang berkeyakinan lain atau suku lain gara-gara iman. Itu tanda bahwa mereka tidak mengerti. Ya, maka yang kau tunjukkanlah sikap yang benar, cara hidup yang benar. Ya, yang tadi Pak Arus katakan harus betul-betul yakin bahwa ini benar. Ya memang harus begitu. Kalau tidak benar, mengapa kau percaya? Kalau kau merasa bahwa itu tidak baik, kenapa kau mau? Gitu. Jelas kan? Nah. Untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi seorang uskup, imam atau religius. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih dan masing-masing memberikan kesaksian sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Apakah ada seorang anggota hidup bakti seperti aku? Jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri Anda. Jadi jangan jadi pastor dan persembahan dirinya double kepada Tuhan dan kepada yang lain-lain. Nggak benar itu, ya kan? Lalu kemudian jadi pastor tapi kerjanya malas-malas. Apa itu? Ya, walaupun pastor luarnya tapi belum tentu kudus. Itu kudis. Kalau pastor jadi pastor tapi suka marah-marah dengan umat. Marah dengan umat. Tapi ketika umat marah balik pada dia marah lagi. Ya kan? Oke, baik. Nah, apalagi apakah ada seorang bakti? Lanjut. Apakah Anda menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda. Jangan suka memperhatikan suami dan istri orang lain, lalu kemudian pasangan sendiri tidak. Padahal itu diberkati di gereja. Jadi saya memberitahu perempuan kudus dan laki-laki kudus itu yang kau berkati pertama di gereja untuk kita. Yang lain itu tambahan yang tidak jelas. Ya kan? Kecuali kalau pasangan meninggal. Jangan sampai ada orang di Komisi Keluarga atau di WKRI dan ME dan kita semua di sini yang dobel-dobel begitu. Ya. Yang berharga yang kudus adalah pasanganmu yang asli. The first. Yang pertama. Jangan alasan saya tidak mencintai dia lagi. Enak saja ngomong itu. Ya, alasan untuk mencari yang baru. Nah, bukan mencari, sudah dapat yang baru. Gitu kan? Baru omong begitu, nakal. Sebagaimana Kristus lakukan kepada gerejanya, apakah Anda seorang pekerja? Jadilah kudus dan melakukan pekerjaan Anda. Maka Pak Arusi misalnya dan kita yang di dia kerja di situ baik di Depak itu. Bagus kan Depaknya bisa beri manfaat kita itu loh dengan perbedaan ini. Inilah yang saya masukkan perlu kerja sama kami dan kami itu. Isinya kami yang isi, lalu kemudian baru bagian yang itu tuh, yang bagi air dan segala macam. Itu menurut kamu toh? Yang begitu maksudnya kan? Nah, bagi air maksudnya apa? Ya, biayanya loh maksudnya. Itu maksudnya. Kan kita tidak ada itu. Kalau gitu kamu buat kan nggak cepat terus. Ya kan? Karena kami bermasalah dengan itu, kan kami tidak mau membalik sumpah. Dan kami juga tidak sumber. Nah, bagaimana memberi pembinaan kalau tidak ada barang ini? Bukan? Nah, maka kalau ada kesulitan program, mintalah pada kami dan untuk apa isinya kami akan atur. Yang penting tinggal buat program di situ, kami isi di dalam. Selesai. Setelah kita jelas paham, nanti kita rayu lagi yang di apa saja di kanvil dan segala macam. Supaya kita kegiatan terus menerus, ya kan? Bukan mustahil melalui ini satu paroki misalnya mengadakan rekoleksi keluarga tapi dengan judul moderasi saja itu Pak yang selenggarakan kita isi di dalamnya rekoleksi selesai. Ya, siap. Jika Anda tidak akan kekurangan pekerjaan dan program, kami siap isi. Ya tuh, Anda siap apa sudah program itu dan semua yang lain. Pokoknya isi di dalam kami atur. Orang-orang hebat ini yang datang ini. Nah, pembicara kita banyak sekali. Oke. Nah, lalu mengenai KPP tadi dia persebaya perkawinan, kalau mereka ingin pada kekurangan tenaga kita bisa isi karena kita sudah biasa dari dulu. Dan memang betul apa yang mulai sekarang itu belajar dari kita. Jadi waktu Menteri Agama diundang Bapak
mau dengar seperti apa persiapan perkawinan kita. Pasti terharu sekali. Maka dia akan saya buat program untuk buat persiapan perkawinan untuk semua orang Indonesia. Itu. Jadi baru mereka sebut sekarang kan. Ya, itu dari kita. Bapak Ibu Saudara, hebatnya Katolik itu selalu menemukan yang terindah. Yang lain tiga ikut. Baik, apalagi? Apakah ada orang tua atau kakek? Pas di sini ada kakek. Nah, saya tahu ada orang kakek. Satu kakek, dua kakek, mana lagi? Bono. Tiga kakek, nenek. Ada sini nih. Nah, jadilah kudus dengan mengajarkan setengah sahabat, anak atau cucu untuk mengikuti Yesus. Sehingga apa yang tadi kan dicemaskan? Ini jawabannya. Mendidik nilai itu supaya jangan ada cerita tadi dari ibu apa. Ya, kita tidak bisa mempersalahkan keluarga orang. Kita mulai benahi keluarga kita. Dan anak-anak kita sudah bekal dengan sungguh supaya jangan terjadi seperti itu. Dan supaya tidak menimbulkan masalah berkaitan dengan orang. Baik. Inilah yang dibuat, ya. Oke. Gaudete et Spes. Kekudusan yang kepadanya Tuhan memanggilmu akan tumbuh lewat gerak sikap sederhana. Jadi kudus itu bukan dengan hal yang hebat. Dengan seorang istri yang siap-siap menyiapkan kopi, teh untuk suaminya setiap hari, yang seringkali marah oleh suami tapi tetap siapkan. Itulah cara kekudusan. Dan untuk suami yang model bantu itu bertobat. Engkau pun ditata bagaimana caranya engkau supaya kudus. Hormati istri, dengarkan istri, bantu istri yang perlu dan segala macam itu. Jangan hanya menuntut supaya nanti di surga tidak hanya istri yang masuk, tetapi diri kita juga. Ya, ini ada bahaya bapak-bapak yang di luar nanti di surga itu dibandingkan dengan ibu-ibu. Tetapi biasanya ibu itu sejahat apapun suaminya pasti tetap mencintai. Dan kalau suaminya di dalam, di luar, pasti dia raih Petrus. Petrus itu kan laki-laki, kalau diraih perempuan pasti oke-oke saja kan. Nah, apalagi kalau Bunda Maria yang raih, habis. Gitu. Pasti suami istri semua masuk surga. Tapi tolong jaga kekudusan itu mulai di sini, ya. Mulai dari hal kecil, perhatikan pasangan supaya jangan sampai perhatian kita beralih kepada yang lain. Dan ada banyak anak yang terharu dengan orang tua yang setia. Ya, betapa bangga dengan orang tua yang setia. Saya juga kenal ada suami istri yang suka berkelahi. Sejak nikah, tapi umur sampai 50 tahun pernikahannya tetap itu hal berkait terus. Anak-anaknya bingung. Ya, saya bilang kamu itu cara mereka berkomunikasi. Kamu bertengkar. Tapi begitu berjauhan, baku cari. Tapi begitu dekat, bertengkar terus saja. Sehingga anak-anak pusing itu dikeliling. Saya bilang kamu lihat saja, kalau mereka sampai sekarang tetap sama, itu berarti cara mereka berkomunikasi. Jangan kamu suruh mereka seperti kamu. Karena kalau mereka tidak bertengkar, tidak asik di rumah itu. Ya, ada begitu memang. Ya, saya cuma itu, tapi juga ada seperti patung. Ada juga pasangan yang seperti patung. Apa ya? Rumah semakin sunyi. Tetapi luar biasa Tuhan Allah. Lanjut. Jalan menuju kekudusan itu tak jarang melewati kerikil-kerikil. Ya. Duri-duri, tikungan-tikungan, kerikil-kerikil, duri-duri dan lain-lain datang sebagai konsekuensi dari perbedaan jenis kelamin. Kita harus sadar. Jadi kalau ada kerikil, ada duri dalam keluarga itu karena pertama konsekuensi dari perbedaan jenis kelamin. Laki-laki itu beda dari perempuan, perempuan juga begitu. Kadang kita pusing dengan perempuan, kenapa kok tersinggung hal kecil gitu? Atau sebaliknya, kenapa suami itu cepat marah? Ya, itu kan bingung kita. Tapi itu suamimu dan itu istri. Ya. Kemudian karena cara pandang, itulah yang buat duri-duri itu, kerikil-kerikil itu. Tingkah laku, beda tingkah laku. Satunya suka omong, satunya seperti. Tapi kalau satu suka omong, satu diam, itu cocok. Ya. Tapi kalau dia sama-sama dua-dua ribut, aduh, seperti tadi. Ya. Nah. Lalu karena perbedaan apa? Perbedaan tutur kata. Cara orang omong itu beda. Ya. Ada suami yang kasar bukan main.
tapi kasar mulutnya, tapi hatinya lembut. Ada orang yang kelihatan lembut ngomongnya, tapi ternyata kasar. Aneh ya, ada orang ceplas-plos tapi selesai, tapi ada orang yang tidak ceplas-plos ternyata simpan di dalam. Nah, dari itu masalahnya. Maka keluarnya dalam bentuk tutur kata. Ada kata lembut, ada kata ini. Nah, misalnya kita bercontoh Presiden Jokowi, itu kan halus, ya kan? Halus, ngomongnya keluar senyum terus. Itu kan kayak Jawa. Kayak Jawa tidak pernah harus tampil depan umum harus senyum. Tapi kalau saya, misalnya, kalau saya serius, ya muka saya tetap serius. Apa? Kamu lihat kalau bisa pernah ke Jawa, orang meninggal, ya, dia menangis, air matanya keluar, tapi mukanya senyum. Aneh. Senyum, apa menangis, tapi muka senyum. Aneh. Kalau orang kami menangis, muka semua sedih dan segala macam gitu kan. Itulah dari pandai mengelola namanya emosi. Itulah kehebatan orang Jawa. Ya, seemosi apapun dia pasti akan dengar saya yang manis jiwa. Lihat Jokowi. Bayangkan dibina terus-terus. Baik kurang apa presiden ini? Ya ada masalah selalu dikaitkan dengan dia. Apa masalah tidak kait dengan dia, tapi semua dikaitkan dengan dia. Itulah orang baik, itu modelnya. Gitu. Tapi jangan ada pikir bahwa dia, kamu lihat sekarang kasus-kasus banyak terungkap dan segala macam gaya itu. Pastor, kita break dulu. Doa Ratu Surga. Oh, jam berapa? Sampai jam berapa? Setengah jam. Masih mau jam lagi kan? Ya Ratu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang boleh kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pastor. Baik, kita lanjut ya. Ya saya tambah-tambah sedikit supaya kamu jangan mengantuk. Karena ini persoalan berat jam-jam begini. Oke, lalu budaya. Apalagi kalau suami kita dari tempat lain atau pasangan istri kita di tempat lain. Ini harus kita sadari. Pendidikan, perbedaan umur. Jadi umur suami istri itu sangat menentukan juga sikap, cara pandang, dan segala macam. Kemudian pendidikan di antara anggota keluarga dan juga dengan orang lain. Ini semua yang mempengaruhi adanya kerikil-kerikil tadi, duri-duri tutut, tikungan-tikungan itu seperti itu. Jadi bukan hal yang aneh dan pasti terjadi kalau misalnya perkawinan terjadi. Dampaknya adalah kebersamaan menjadi tidak nyaman, kegembiraan dan sukacita dan damai sirna. Kau akan memasuki fase dan ruang gelap, lorong menuju kekudusan tak terlihat. Itu kalau kita hanya bercokol pada kerikil-kerikil tadi. Padahal kan, ya dunia itu tidak selebar dan kelor, lebar dan lebar, begitu kan? Nah, apalagi otak kita. Maka untuk menjawab persoalan-persoalan tadi, ketiga kata ini menjadi jembatan untuk memulihkannya. Tolong, terima kasih, dan maaf. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kamu sadar atau tidak? Banyak konflik rumah tangga itu karena sudah hilang tiga kata itu. Bukan tolong ya, ayo kopi, nasi, tidak ada kata tolong depan. Pertama aku oke. Tapi begitu kedua waktu saya tidak betul, kurang ajar. Itu kan sudah mulai. Ya, coba kalau tambah kata tolong. Tolong siapkan jagung. Mungkin dia ngantuk langsung
Itu kan beda hasilnya. Betul tidak? Lalu kemudian terima kasih. Coba rayakan ini. Berapa kali seorang suami berterima kasih pada istri? Atau seorang istri berterima kasih kepada suaminya? Kalau bapak dan mama tidak pernah mengucapkan terima kasih sama lain, bagaimana anak-anak bisa mengucapkan terima kasih? Nah ini, kata yang sangat berharga. Demikian juga maaf. Ya, jangan karena suami sendiri atau istri sendiri sudah salah, tidak pernah keluar kata maaf dari mulutnya. Konflik rumah tangga seringkali karena apa? Hilangnya 3 kata. Dan kalau 3 kata ini dihadirkan dalam rumah tangga Anda, maka semuanya akan menjadi baik. Ya, lanjut. Jadi 3 kata ini, tolong, terima kasih, dan maaf, adalah ungkapan yang membuka jalan untuk kehidupan yang baik dalam keluarga. Ini Paulus mengatakan itu, dan itu benar. Apalagi dia katakan untuk hidup dalam damai. Kalau 3 kata ini adalah keluarga, pasti keluarga Anda itu damai. Pasti tidak mungkin tidak. Lalu apa lagi? Nah, kata-kata itu memang sederhana kan? Ya. Tolong, terima kasih, dan maaf. Thank you, help me, pardon. Kalau bahasa Italianya adalah grazie, sudah itu scusa, dan apalagi ya, Terima kasih. dan terima kasih. Lanjut, kekuatan. Ketiga ungkapan tersebut mengandung satu kekuatan besar. Kekuatan untuk menjaga kehidupan rumah tangga tetap utuh. Bapak dan Ibu, ini 3 kata itu akan menjaga kehidupan rumah tangga tetap utuh, bahkan ketika diuji dengan sering masalah. Betul. Jadi yang tadi saya katakan, riak-riak atas, malah masalah paling besar pun, kalau 3 kata ini dihadirkan dalam rumah, sip. 3 kata yang menjadi penyelamat. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada, nah, halo, ya, kita dengar sekarang ini, tolong diajarkan pada waktu KPP, tolong diajarkan di rumah dalam pembinaan-pembinaan Anda, tolong dibawa. Jangan hanya engkau yang dengar di sini selesai. Itu tujuan dari pembinaan ini, bukan hanya untuk dirimu, tapi dibagikan keluar nantinya dari rumah ini setelah kita ikut. Apalagi dia katakan di situ, tetapi sebaliknya jika tidak ada, sedikit demi sedikit membuka lubang-lubang kecil keretakan dan bahkan bisa meruntuh keutuhan keluarga. Nah, saya baca terjemahan yang ada di bahasa Indonesia. Saya kemarin rasa tidak enak kok terjemahan itu. Lalu akhirnya saya lihat bahasa aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Italia. Akhirnya saya ubah sedikit terjemahan. Dan ini yang paling pas. Itu karena memang diterjemahkan umum begitu. Sudah apa istilah apa ini? Lalu kembali ke aslinya. Ya, jadi kalau 3 kata itu tidak ada, membuka lubang-lubang kecil. Ya mulai. Keretakan itu. Ya, lalu dan bahkan bisa meruntuh keutuhan keluarga. Dan 3 kata hilang, keluarga bisa runtuh. Lanjut. Ya, yang jadi keprihatinan kita bersama adalah ketiga kata tersebut. Tolong, terima kasih, maaf, semakin kurang bergaul dalam setiap rumah tangga dan kebersamaan untuk tidak dikatakan lenyap. Ini beberapa waktu lalu saya pulang kampung, ya, ketemu dengan anak-anak, tidak ada yang salah. Selamat pagi. Ya, padahal dulu, nggak kenal pun ketemu, selamat pagi Pak. Ya, sapaan begitu. Lalu apalagi misalnya sudah kenal, ya, Pak Guru pun lewat di antara murid-muridnya, belum tentu anak muridnya saat ini. Kalau dulu, pasti selama belum masuk sekolah, saya terus siarkan jadi ketua kelas. Pukul kamu.
Selamat pagi Pak. Semua ucapkan itu. Ya kan? Gurunya senang. Sehingga mengajar kita dari pagi sampai dengan siang hari itu luar biasa loh guru SD itu. Karena muridnya menyapa. Dan ketemu di mana sang guru itu selalu menjadi pujaan kita. Nah sekarang, itu kesalahan siapa? Ayo. Ya kesalahan orang tua. Ya kan? Kesalahan orang tua. Ada lagi orang tua sekarang gara-gara marah anaknya di sekolah atau pukul sedikit, marah orang tuanya pergi sekolah. Kenapa kau begini anak saya? Itu kan orang tua tidak benar itu. Ya kan? Di sekolah itu tugasnya guru. Kalau anakmu tidak dididik bagaimana? Bila lagi anakmu yang tidak benar itu kan? Ya. Tapi yang zaman sekarang loh, sampai ada orang tua yang ngamuk di sekolah tuh marah guru-guru itu. Saya bilang guru orang tua mana yang tidak tertib? Tidak tolak dah. Itu kan ladang guru. Itu ladangmu di rumah. Ya kan? Oke. Nah, jadi atau jarang terdengar karena kurang atau tidak diajarkan. Ini saya tidak tahu apakah orang tua yang ada di sini seringkali mengajarkan 3 kata ini pada anaknya. Kalau kamu tidak pernah ajarkan, bagaimana anak bisa melakukan itu? Biasakan anak ketika dapat sesuatu dari orang tua, ucapkan terima kasih. Biasakan ketika dia mau beritahu, tolong papa, tolong mama, ya. Lalu mulai salah, maaf. Tapi mulai kita orang tua, kalau kita salah terhadap anak, maaf anakku, bapak kalau kasar, bapak mau begini, mama begini, ngomong. Sebenarnya mereka pun ketika bersalah, mereka dengan sendirinya melakukan itu juga. Itu, dan kalau ini sudah ada, pasti berkembang keluar. Jangan kita harapkan orang jadi sopan dengan kita, padahal kita sendiri tidak bersopan dengan orang. Dari mulai benahi keluarga sendiri. 3 kata. Apa tadi kata-kata itu? Tolong, terima kasih, maaf. Jadi ini menjadi tantangan setiap keluarga dan juga menjadi PR bagi para pembina keluarga. Ya, tantangan setiap keluarga dan PR bagi kita. Supaya kita juga harus mendidik keluarga-keluarga kita di sekitar kita untuk mengenakan 3 kata ini di dalam hidup. Mulai dari keluargamu. Dan semoga nanti setelah pulang ini, ya, kita juga harus rame-rame mengucapkan kata terima kasih itu. Termasuk pada mereka yang urus kita di sini. Ya, jangan pulang enak saja begitu. Sudah layani kita dan segala macamnya. Ya, sebagaimana dapat kita amati dari pengalaman, kehidupan setiap keluarga tidak hanya ditandai oleh momen-momen indah, betul kan? Dan semua yang ada di sini. Kan tidak momen indah terus, betul kan? Kamu berdua saya tahu jalan sama-sama terus dengan pasanganmu, tapi pasti tidak selamanya. Ada gara-gara sudah maka mau tidak mau terima. Ya maksudnya momen-momen indah dan cerah tidak selamanya, betul atau tidak? Halo. Halo. Betul. Oke. Biarpun kita menjadi pembicara di FE sama saja modelnya. Ya, pengalaman termasuk aku yang di sini. Nah, bahkan sering kesulitan, cobalah kisah hidup membuat jalan keluarga gelap dan melelahkan. Terkadang karena sulit untuk hidup bersama, terkadang karena relasi yang tidak selalu mudah dan nyaman. Alasan tadi seperti atas. Ya. Lalu kemudian kadang karena relasi suami istri berada pada kekecewaan dan frustrasi. Kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, bisa juga kecewa karena anak. Nah, itu ya. Lalu ditandai dengan 1000 bentuk, satu bentuk pelecehan dan pendudukan. Dalam kondisi seperti ini biasanya ada yang merasa lalu injak-injak orang lain. Ya. Lalu kemudian dia katakan situ menyesak, rayu menyesakkan dan kesombongan yang memalukan hingga yang paling dramatis dan kejam. Itu Paus omong pada waktu audiensi tanggal 2 April 2015. Ya. Nah, mengapa 3 kata ini? Tolong, terima kasih dan maaf diperlukan. 3 kata emas.
Golden words. Karena apa? Karena kelakuan manusia. Manusia teratur. Saya ngomong, suami, istri, anak-anak, semua kita teratur. Maka dalam teraturan kita perlu ini. Yang kedua, kebersamaan tidak selamanya indah, seperti sudah dikatakan tadi. Tetapi ada riak-riak. Pengalaman tidak selamanya menyenangkan, tapi tak jarang menggelisahkan. Betul atau tidak? Maka 3 kata ini perlu dibudayakan dalam rumah tangga. Lanjut. Pemakaian 3 kata, tolong, terima kasih, dan maaf menandakan. Jadi kalau kata-kata ini ada pada kita, menandakan apa? Yang pertama, setiap anggota keluarga dalam posisi mengetahui dan mengakui keterbatasan dirinya. Ketika dia menggunakan 3 kata ini, artinya orang yang ngomong itu tahu dia terbatas. Dia bukan orang sempurna. Lalu berikutnya, bahwa dia mengakui kelemahan diri sendiri. Jadi 3 kata itu adalah sebagai pengakuan bahwa engkau baik, terima kasih. Bahwa aku tidak bisa melakukan, maka engkau bantu aku. Maaf, menurut saya seringkali tidak benar, ya. Maaf. Itu. Karena itulah kita. Mengakui kelemahan. Dan 3 kata, terima kasih, maaf. Ya. Setiap anggota keluarga, melainkan kalau kita menggunakan kata itu, setiap anggota keluarga menghormati orang lain. Ketika ada kata-kata terima kasih, maaf, tolong, ya, respect, ya. Dan tidak mengklaim milik atau miliknya sendiri. Seakan-akan hanya aku segalanya. Dan ini semua punya. Dan aku tanpa kamu, no. Nah, dengan ada kata ini, dia mengatakan bahwa I need you. Saya membutuhkan engkau. Dan tanpa engkau, aku tidak bisa apa-apa. Maka kitab suci benar. Waktu Adam sendiri, dia menciptakan penolong. Karena tanpa penolong itu, Adam tidak bisa berapa. Maka inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia disebut perempuan karena dia diambil dari tulang suami. Dia membutuhkan. Need. Nah, tolong, terima kasih, dan maaf. 3 kata yang sangat sederhana yang memimpin kita dalam mengambil langkah-langkah nyata di sepanjang jalan kekudusan dalam bertumbuh dalam kasih. Jadi kalau kita sering kali menghayati dalam 3 kata ini, itulah dalam kekudusan itu. Orang kudus itu orang yang tahu diri, orang yang menghargai orang lain, lalu orang yang mengakui kerapuhan. Itulah orang kudus. Dan itu jalan kekudusan itu. Agustinus, ya, sampai dia menulis buku mengaku semua dosanya. Itulah orang kudus. Ketiga kata itulah kata-kata khas gaya Yesus Kristus yang mengetuk di depan pintu termasuk. Jadi itu gaya Yesus Wahyu 3:2. Ketika pendatang akan mengetuk pintu, itu kesopanan. Dia tidak pernah langsung begini pada kita, tapi mengetuk pintu, artinya selalu dengan halus membuka hati kita. Mengapa kita bilang, kenapa Tuhan tidak bunuh orang jahat ya? Misalnya, nah, itu kan bukan menggambarkan orang yang sopan santun, tapi dia mengetuk hati. Paulus misalnya akhir bertobat dari Saulus itu, kalau Yesus cuma tunjuk, tidak pakai sistem sopan santun, kurang ajar, kalau langsung dibunuh. Tapi nyatanya tidak, dia biarkan sampai Saulus sendiri bertobat. Ketika ketemu, siapa engkau Tuhan? Saulus mengapa engkau aniaya? Gitu. Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus Tuhan. Bertobat. Ya kan? Jadi kehalusan, kelemah lembutan membawa pertobatan dan perubahan hidup. Bukan hanya kekerasan. Nah, 3 kata itu adalah kata indah, kata yang penuh kelembutan. Tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, dikatakan terus mengucapkan itu kepada Bapa yang mengajar kita berdoa, yang mengajarkan ampunilah kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu kan Bapak kami yang diajarkan Yesus pada kita, betul tidak? Betul. Nah, jadi itu sebenarnya ungkapan dari kata itu secara lain. Tolong maafkan. Karena apa? Sebab kita berdoa. Dan dalam doa Bapa kami, Yesus sudah ngomong itu. Ya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Jadi kita jangan minta ampun pada Tuhan atas kesalahan kita, tapi kita tidak memaafkan orang lain. Itu keliru. Tidak. Siapa belum memaafkan orang lain sampai sekarang, berarti dia belum memenuhi doa ini. Jadi, karena dirinya pada salah. Nah, menerima bahwa kita sendiri tidak cukup dan memberikan tempat bagi orang lain adalah cara untuk menghayat cinta dalam keluarga dan juga pengalaman iman. Selain itu, setiap manusia dalam perjalanan hidupnya sering terluka, pernah terluka oleh cinta. Apalagi pasangan suami istri, betul kan? Nah, bahkan dalam keluarga dapat terjadi bahwa kata-kata, tindakan atau kelalaian itu dapat melukai atau menghancurkan cinta. Betul atau tidak? Oh. Maka obatnya adalah 3 kata. Maaf, ampun, dan terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Itu. Iman dan kasih ini, Injil, bukanlah jaminan ini. Iman dan kasih Injil, bukanlah jaminan hidup. Juga tidak melindungi kita dari penderitaan dan rasa sakit yang menjadi ciri hidup manusia. Iman dan kasih Injil, ya bukan berarti membawa kita pada bebas dari kesulitan itu. Iman dan kasih itu tidak menjamin kita kebal dari kejahatan dan kesulitan. Betul tidak? Ya. Terus sebaliknya, iman dan kasih adalah terang yang menyinari hidup kita di saat gelap dan derita. Itu. Oleh karena itu, bahkan situasi yang sangat menyakitkan dan menyedihkan bila dijalankan bersama Yesus Kristus dapat menjadi kesempatan untuk memupuk relasi satu sama lain, menumbuhkan iman kepada Tuhan dan tumbuh dalam keyakinan bahwa setiap peristiwa dalam hidup itu menyimpan harta rahmat yang berharga. Malah sudah omong memang dulu. Kalau kamu mau ikut menjadi muridku, hendaklah kamu berani memanggul salib. Sudah kata Yesus. Mari kita gaungkan, mari kita galakan, mari kita budayakan ketika ungkapan emas. Tolong, maaf, dan terima kasih. Mulai hari ini di rumahmu, boleh kamu berdua atau di rumahmu dan sebarkan kepada anak-anak. Supaya kata-kata ini jangan sampai hilang dari masyarakat. Dalam keluarga kita masing-masing, di tempat kerja, kepada anak-anak dan anak didik, tolong yang guru-guru itu, ya, dan di tengah masyarakat, gaungkan 3 kata ini: terima kasih, tolong, dan maaf. Dan akhirnya betul-betul sekian dan terima kasih. Baik, masih ada waktu 8 menit. Saya buka termen pertanyaan dari baris ini, baris tengah dan baris yang ketiga. Silakan. Kalau ada yang bertanya atau sudah jelas? Di baris ini tidak ada. Ya, Bu. Amin. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Romo Elin. Masalah omongan, 3 kata tadi, tolong, terima kasih, dan maaf. Saya mau bahas yang kata maaf. Saya pribadi sih kadang gimana ya, kurang senang juga ada orang terlalu gampang maaf tapi apa tuh kelakuannya tidak berubah gitu. Jadi kalau untuk kata yang dua sih saya pikir oke lah ya, tapi untuk kata yang satu ini kadang bikin kesal juga gitu kan. Cepat mengatakan maaf tapi tindakannya sepertinya tidak sesuai. Contoh yang di tetangga kita sebelah rumah kan, biasa kalau salaman dia bilang maaf lahir dan batin, kan dalam sekali. Tapi ya kenyataannya kita bisa lihat sendiri. Itu aja, Romo. Ya, saya langsung jawab ya. Maaf, jangan kita melukiskan semua situasi teman-teman di luar itu seperti orang-orang yang jahat yang kita dengar dan kita lihat. Karena yang mengeluarkan kata itu memang betul dia begitu dan begitu. Jadi
dia yang jahat di sana, bukan dia yang ngomong. Ngerti ya? Jadi jangan kita mengukur seakan-akan orang itu semua begitu. Makanya banyak orang kita, orang yang bukan kita seperti kita baik banyak, ya kan? Dan itu hasil segelintir orang, maka kita pusing itu. Yang kedua, seperti tadi saya katakan, ya, seperti tadi saya katakan, silakan orang lain mau basa-basi dengan kata-kata itu urusannya dia. Tapi aku harus melakukannya itu dalam hidup saya. Itu maksud saya. Kita harus mulai merubah diri kita, bukan merubah orang. Perkara orang mau gitu, mau asal-asal, itu urusannya. Ya, tapi aku, keluargaku dan diriku mulai menerapkan ini dengan sungguh-sungguh supaya tidak menjadi basa-basi. Dan bukan mustahil kalau kita banyak orang mempraktikkan secara benar, bukan basa-basi, dia akan melakukan yang sama. Coba misalnya permisi ya, yang tadi kau bilang orang-orang itu tidak mau salam-salam Anda misalnya. Memang kau perlu salam kan? Nah, coba ketika dia tidak salam kau udah 3 kali pergi menyalam dia, pasti besoknya dia akan buat. Pasti. Benar tidak? Ya. Anda yang mulai untuk merubah itu kerohan dirimu sendiri. Tanggalkan rasa kesombonganmu, rasa dilukai itu, engkau bergerak keluar. Itu. Percayalah, orang-orang yang tidak suka dengan kamu itu, berapa kali kau pergi, pasti berikutnya dia suka. Selesai. Ya. Saya beri contoh begitu. Ibu, jangan omong tentang orang. Yang buat Allah, kita perbaiki diri kita sendiri dan buat kita biarkan orang seperti itu urusan. Karena itu bukan nilai kita yang sekarang saya sampaikan. Ya, hayati nilai kita, biarkan nilai orang lain dengan cara mereka. Itu urusan. Maka ada pembinaan dulu untuk mereka kan? Ya itu. Oke. Saya jangan begitu Ibu. Ya, saya jangan begitu ya. Adakah pertanyaan dari saya? Terima kasih. Nama saya Roberto Sugeng dari Hulu, Tanjung Hulu. Oh, Ibu Ramian memperkenalkan diri. Ya teman-teman sebelum tahu kali. Baru gimana? Sudah kenal. Oh sudah kan? Oke. Baik. Tanjung Hulu, Pastor Ligo. Ada orang-orang tertentu untuk melaksanakan 3 kata itu mungkin belum terbiasa, belum familiar. Namun dia tetap berpedoman pada ajaran kasih. Kalau kasih itu diimplementasi dalam kehidupannya secara sungguh-sungguh, saya rasa sudah mencakup 3 itu. Itu Pastor. Terima kasih. Sip. Ya. Ya. 3 kata itu adalah pengembangan dan kasih. Tetapi kalau kasih itu sudah dipraktekkan, pasti masuk di dalam. Ikut 3 kata. Gitu ya? Sudah, benar itu. Selesai. Apakah moderator masih boleh? 1. Ya, masih ada 4 menit. Oh, masih ada waktu kita. 4 menit. Ya. Ya, sama Ujung. Dari ujung dulu tadi. Kasih kesempatan. Silakan. Terima kasih. Terus. Perkenalkan, saya Nana Haryani dari Paroki Kemalamai. Saya di seksi kerasulan keluarga. Saya mau tanya Pastor tentang tadi yang 7 hal yang di-KTPC-kan. Waktu perayaan Hari Keluarga Dunia yang tahun lalu itu, paroki kami memang ada mengadakan. Tetapi KTPC-nya yang itu tidak jalan. Jadi yang mau saya tanyakan itu, waktu itu kami cuma merayakan perayaannya. Jadi saya mau tanyakan ke Pastor, KTPC ini apakah diberikan oleh Pastor sebelum berkat penutup, ataukah kita tanyakan set atau gimana? Jalannya. Bisa kepada jemaat apa di paroki, tapi saya rasa waktunya mungkin agak susah. Ya. Tadi kalau boleh kita ajukan kepada pastor untuk buat apa pertemuan lingkungan, pembinaan keluarga dengan tema-tema ini di lingkungan. Itu sesungguhnya, bukan di gereja secara umum. Jadi kita ajukan ke kegiatan-kegiatan lingkungan, pertemuan tema-temanya, ambillah tema-tema ini. Karena tema ini untuk selamanya, bukan hanya untuk kemarin. Bisa dalam koreksi, ya. Bukunya sudah ada di semua pastor, sudah dibagikan, lengkap di semua pastor buku itu. Ada 2 jenis, ya ini.
ini dan itu, ya. Dalam PDF Zoom pun saya sudah beri. Dan kalaupun tidak ada pastor, Anda buka di Google, ya. Dengan judul ini ada di situ sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir, silakan. Singkat, Baik. Romo. Ya, terima kasih, singkat saya sampaikan. Terima kasih Romo yang sudah memberikan peneguhan dengan 3 kata emas itu tadi kunci, tolong, maaf, dan terima kasih. Memang 3 kata ini gampang diucapkan, tetapi memang sepertinya banyak yang sulit diucapkan. Terus terang saja, karena beberapa kali Romo memberikan contoh di MB, saya justru bisa melakukan 3 kata kunci ini. Saya belajar di MB. Karena ini memang betul. Kalau kita jadikan pegangan kita dalam berelasi dalam keluarga, maka ini sangat menolong kita untuk melakukan pertobatan atau apa. Memang benar bahwa di ME bukan artinya orang yang sudah ikut ME itu sudah pasti kudus hidupnya. Tetapi orang ME itu sudah tahu bagaimana ketika terjadi riak-riak yang terjadi kecil-kecil, tetapi sudah bisa mengatasinya. Jadi terima kasih Romo. Makanya dalam kesempatan ini kami sekaligus mengajak Anda semua para pasutri atau teman-teman yang di sini, apalagi yang sebagai petugas kerasulan keluarga di paroki ataupun yang mengurus keluarga-keluarga dimanapun di kelompok-kelompok kategori yang lainnya, kami mengajak bahwa semuanya untuk bisa bergabung dalam ME, kita bisa saling menguatkan. Ini juga sudah ME, banyak sekali di sini sudah ME. Terima kasih Romo yang sudah menguatkan Kita kami. beri tepuk tangan, ya. Baik, Ya. terima kasih. Nah, pasti sangat senang kalau misalnya ada yang termasuk Pak Arosi dan Komisi. Iya, Pak Rosi. Pak Lurahnya harus. Jamnya Pak. Baik, sudah pas 12.30. Kita tidak perlu goyang lagi kan? Tidak perlulah, karena perutnya yang harus digoyang sekarang. Oh, perlu jadi goyang. Baik, kita beri aplaus kepada Pastor Relen yang telah memberikan materi yang luar biasa. Jadi kalau membutuhkan beliau, silakan dari masing-masing seksi kerasulan keluarga untuk menghubungi beliau. Beliau mudah sekali dihubungi ya. Jadi kata kuncinya adalah tolong, terima kasih, dan maaf. Setelah ini kita akan makan siang. Jadi sampai jam 1.15 Pak ya? Ya, jam 1.15. Karena setelah itu akan diisi oleh materi yang luar biasa dari pasangan Yopi dan Ipung. Nah, ini akan memberikan materi sharing bagaimana menghadapi situasi kehidupan pasutri. Untuk itu kami minta satu kerelaan dari Pak Herman, senior kita, untuk doa dan berkat dari pastor. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami memuji Engkau, kami bersyukur padamu, kami memuliakan Engkau. Kami sungguh menjadi anak-anak-Mu yang terpilih pada hari ini. Kami mendapatkan pencerahan, insight yang begitu baik, baik dari Pak Rosi dan maupun dari pastor kami, Pastor Ellen yang kami cintai. Kami disadarkan, banyak dari kami yang tahu 3 kata inti, tetapi sulit benar kami melakukannya dikala kami tersakiti. Dengan kata-kata ini kami tahu bahwa dunia akan damai adanya. Kami sungguh bersyukur bahwa kami mendapat kesempatan diundang oleh atas nama Kemenak Pak Rosi, sehingga kami dicerahkan. Tuhan, kami akan coba satu persatu dari pemberian materi dari kedua pembicara tadi, melaksanakannya sebagai satu aplikasi di tempat kami. Tentang hal moderasi, sungguh benar bahwa kesabaran, kasih, cinta, dan harapan itu adalah semua adalah moderasi. Kami tidak percaya bahwa umat Katolik sulit melaksanakan toleransi, sulit melaksanakan segala yang namanya memahami orang lain. Oleh karena itu, pencerahan ini akan menguatkan kami selanjutnya.
Kami pada siang hari ini belum boleh pulang, namun kami mendapat kesempatan untuk istirahat sejenak dan mendapatkan nikmat dari Engkau berupa karunia makanan dan minuman. Kiranya Engkau berkati semuanya dan Engkau berikan kami kesempatan menjadi lebih sehat kembali. Suci hamakan makanan minuman kami. Berkati yang menyiapkan, berkati juga orang-orang di sekitar, orang-orang yang masih mengalami kekurangan makan minum, biarlah mereka juga terberkati. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, pandanglah kami, berikan kami perlindungan-Mu. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak berkat pastor. Pastor memberikan berkat. Untuk salib. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. atas dan makanan untuk bakti berkat Tuhan Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maaf, Pastor. Ya tidak apa-apa.